Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabar malam hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja. Tak kurang suatu apapun ya teman-teman semua ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai sedikit saya membahas mengenai jaringan internet ya teman-teman ya, karena udah lama sekali saya nggak upload mengenai jaringan internet. Saya lebih banyak upload ke sound system. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman mengenai jaringan internet. Nah, pada kesempatan malam ini saya mau membahas mengenai routing YouTube. Jadi misalkan teman-teman mau membuat YouTube itu routing ke salah satu ISP, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ke teman-teman mengenai caranya. Nah, yang perlu dilakukan apa sih yang perlu dilakukan dan bagaimana cara routingnya? Saya akan buatkan sedikit panduan kepada teman-teman semua caranya dan langkah-langkahnya. Nah, di sini saya udah menyiapkan teman ya sebuah PowerPoint ya. Di sini saya buatkan sebuah PowerPoint agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Di sini PowerPoint ini saya beri judul mengarahkan YouTube ke ISP tertentu. Nah, di slide pertama ini saya memberi judul mengarahkan YouTube ke ISP tertentu. Jadi teman-teman mungkin yang menggunakan ISP hanya satu, ya berarti tidak bisa ya. Tidak bisa menggunakan langkah-langkah ini, karena langkah-langkah ini harus terdiri dari 2 ISP minimal atau lebih ya. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki satu ISP ya tidak bisa menggunakan langkah ini ya. Tetapi mungkin teman-teman bisa menggunakan untuk paket, jadi paket YouTube-nya dibatasi dan dilimitasi, itu bisa. Tapi kalau kita menggunakan teori mengarahkan YouTube ke ISP tertentu, kita tidak bisa jika menggunakan hanya satu ISP. Oke, lanjut ke sini saya buat panduannya. Saya bikin slide-nya teman-teman ya, biar lebih mudah dilihat. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu di sini langkah-langkah pembuatannya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, minimal teman-teman itu harus memiliki 2 ISP, karena nanti di interface list itu yang saya kasih kotak warna merah itu, di situ dapat Ether 1 dan Ether 2, di mana di Ether 1 itu sebagai ISP utama dan di Ether 2 itu sebagai ISP backup. Oke, jika teman-teman sudah memiliki 2 ISP, teman-teman bisa membuat di interface listnya ini menggunakan ISP utama ataupun ISP backup, atau sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Setelah teman-teman membuat di interface list tadi, maka yang perlu dilakukan adalah membuat address list. Nah, di sini kenapa sih saya menggunakan address list? Di sini kalau sebenarnya sih banyak ya. Maksudnya di sini itu pengumpulannya, jadi IP yang ada di teman-teman itu, baik IP lokal ataupun IP ISP, itu masuknya di sini semua. Jadi nanti semua traffic ataupun semua yang berhubungan dengan internet nanti akan menggunakan atau akan diperoleh dari IP lokal ini, dari baik IP jaringan maupun dari ISP. Nah, caranya bagaimana membuat di address list? Di sini sih di bagian sebelah kiri ada IP, kemudian teman-teman bisa klik di bagian firewall. Terus di firewall ini akan muncul firewall kayak gini ya. Kemudian teman-teman pilih di address list dan silahkan teman-teman nanti isi IP lokalnya itu dengan menelik tanda panah plus ini, dan silakan isi sesuai dengan IP lokal teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan IP lokalnya banyak ya semua diisi di sini, dan juga untuk IP dari ISP juga dimasukkan.
Kemudian lanjut ke step berikutnya, yaitu setting RAW untuk koneksi YouTube. Setelah tadi membuat address list, kemudian lanjutkan dengan membuat RAW-nya. RAW itu nanti di sini caranya tekan di bagian IP, terus di firewall, terus di bagian RAW dipilih dan ditambah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ditambah, maka nanti akan muncul RAW rule. Nah, di bagian RAW ini teman-teman di bagian general klik, dan di bagian chain teman-teman isi dengan pre-routing. Kemudian dilanjut di bagian tab advance-nya teman-teman isi src address list ini yang teman-teman tadi bikin di IP lokal tadi. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian panah ini, terus pilih di IP lokal, dan untuk DST address list-nya itu sama dengan IP lokal, cuman dikasih tanda seru. Nih di bagian kotak ini dikasih tanda seru. Nah, untuk di bagian kontennya ini teman-teman bisa isi dengan googlevideo.com. Ini adalah konten dari YouTube. Setelah itu lanjut di slide berikutnya, di bagian action teman-teman pilih di action ini add dst to address list. Pilih di add dst to address list, kemudian di bagian address list teman-teman kasih nama yang mudah. Bebas ini ya. Saya di sini kasih nama YouTube list. Terus di bagian thank word saya pilih selama 1 jam. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Setelah sampai step tadi, kemudian saya akan beri nama biar nggak bingung nanti untuk membedakannya, yaitu klik di komen, terus saya kasih nama YouTube. Setelah itu klik OK, apply, dan OK. Nah, di step ini untuk setting RAW untuk koneksi YouTube sudah selesai, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti kotak merah ini di bagian firewall di tab RAW itu akan muncul satu rule ya yang kita bikin tadi. Nah, ini hanya baru, bukan hanya baru menggunakan konten satu. Nah, sedangkan YouTube itu ada banyak nih, dan salah satunya selain googlevideo.com ada YTIMG. Ini nanti teman-teman bisa bikin memasukkan yang YTIMG, langkahnya seperti tadi ya, dari awal sampai di step yang tadi, dari step 1 sampai step 5. Jika nanti teman-teman ada kontennya lain, silahkan dimasukkan, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita setelah tadi membuat RAW, kemudian kita membuat MAC koneksi. Nah, stepnya pilih di IP, terus di firewall, di bagian firewall nanti akan muncul tab firewall kayak gini. Klik di bagian mingle ya, klik di bagian mingle, maka akan muncul tab seperti ini. Klik plus, terus di bagian general isi di bagian chain itu dengan nama pre-routing. Terus di tab slide selanjutnya, setelah di bagian general tadi kita masuk ke bagian advance. Di bagian advance ini bagian src address list, silakan isi dengan IP lokal yang tadi. Terus di bagian DST address list ini kita bikin di YouTube list, yang di bagian RAW tadi yang kita bikin tadi, yang kumpulan konten tadi udah ada beberapa konten yang kita masukkan di RAW tadi itu pakai nama YouTube list. Nah, kita pilih di bagian YouTube di sini. Setelah itu di bagian action kita bikin untuk actionnya itu MAC koneksi ya, teman-teman pilih di MAC koneksi, dan untuk new connection MAC teman-teman isi koneksi YouTube. Ini ditulis baru karena otomatis di sini kosong ya. Tulis baru dengan koneksi YouTube atau terserah teman-teman ya yang berhubungan dengan YouTube. Terus jangan lupa untuk password-nya dicentang. Ya kan? Nah, setelah dicentang tadi ini jangan lupa klik apply dan OK ya. Klik apply dan OK. Kemudian lanjut ke pembuatan routing ya, yang tadi untuk koneksinya udah selesai. Sekarang kita membuat routing YouTube-nya. Langkahnya yaitu seperti tadi ya, di firewall di bagian mingle kita pilih tanda plus, dan di bagian general
chain-nya kita isi pre-routing, dan connection MAC kita isi yang kita buat tadi, koneksi YouTube. Terus di bagian advance kita pilih SC address-nya adalah IP lokal, sedangkan untuk di SC address-nya tidak usah diisi, dibiarin kosong aja. Terus di bagian action-nya kita pilih MAC routing, terus di bagian new routing MAC kita isi baru. Ini namanya, saya kasih nama routing YouTube, dan di bagian passthrough-nya dicentang, jangan lupa nih ya, dicentang. Setelah itu di apply dan oke. Nah, sampai tadi pembuatan routingnya udah selesai. Sekarang kita akan membuat MAC paket. Jadi paket YouTube-nya itu kita akan buat itu berapa sih bandwidth yang kita gunakan untuk paket YouTube. Caranya tetap di menu firewall tadi, klik mangle, terus bagian plusnya diklik, dan muncul di bagian general, kita isi di bagian chain itu forward. Ya, isi forward, terus di bagian koneksi MAC kita isi koneksi YouTube. Ini tinggal milih. Jadi kalau teman-teman tadi udah benar stepnya, pasti waktu tanda anak panahnya ini diklik, pasti nanti akan muncul koneksi YouTube. Terus lanjut di bagian action ya, yang bagian advance-nya ini nggak usah dirubah-rubah, jadi di sini nggak diisi, jadi saya lewatkan. Masuk di bagian action-nya itu pilih MAC paket ya, pilih MAC paket, terus bagian new paket MAC. Di sini teman-teman isi baru dengan nama paket YouTube. Nah, di bagian ini untuk passthrough-nya tidak dicentang lagi karena di sini akan di stop. Jadi sampai dengan pembuatan paket dan passthrough-nya di stop. Terus apply dan oke. Nah, di sini untuk langkah-langkah tadi, jadi waktu pembuatan MAC koneksi, MAC routing, dan MAC paket sudah selesai dan hasilnya seperti kotak merah ini ya. Selanjutnya setelah ini sampai di step ini, kita akan membuat rule untuk routing YouTube dan paket YouTube-nya di QoS dan routes. Jadi kita tinggal membuat QoS dan routes. QoS itu nanti untuk membatasi bandwidth, dan routes itu untuk mengarahkan ke ISP-nya. Oke, langkahnya bagaimana? Nah, sekarang kita akan membuat untuk QoS paketnya dulu. Kita klik untuk menu QoS, terus bagian simple QoS kita klik anak panah tanda plus, maka akan muncul tab kayak gini, simple QoS. Kemudian di bagian general kita isi namanya. Di sini karena buat YouTube saya kasih nama traffic YouTube, dan di targetnya ini diisi semua IP yang ada di tempat teman-teman. Jadi IP klien semua diisi, termasuk mungkin IP buat komputer ya, remote-nya juga boleh. Ini saya isi semua. Terus di bagian bawahnya ini ada max limit, ini target uploadnya dan target downloadnya silahkan teman-teman isi sesuai dengan bandwidth teman-teman. Kalau di sini saya bikin uploadnya maksimal 10 Mbps dan downloadnya maksimal 20 Mbps. Terus selanjutnya di bagian advance-nya, ini yang penting teman-teman ya. Ini di MAC paket ini teman-teman tinggal klik tadi, pilih MAC paket yang sudah teman-teman bikin di rule yang di mangle tadi, yang bikin paket buat YouTube tadi. Ini otomatis muncul kalau teman-teman udah benar stepnya. Di sini pasti akan muncul sesuai dengan nama yang teman-teman bikin tadi. Di sini saya bikin paket YouTube. Terus priority-nya itu YouTube itu karena banyak yang pakai, saya bikin prioritasnya nomor 2. Terus di bagian QoS tipenya ini biar merata antara klien satu dengan yang lain, nggak ada yang saling timpal. Ini saya bikin PCK upload default dan PCK download default. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, sampai di sini proses pembuatan untuk paket YouTube di QoS sudah selesai. Tinggal kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu membuat routes untuk YouTube. Caranya klik di IP, terus di bagian routes nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, routes ini di bagian general, DST address-nya ini teman-teman
default aja 0000/0. Nah, yang penting adalah di gateway. Gateway ini akan diisi IP gateway dari ISP teman-teman yang mau dipakai buat YouTube itu pakai ISP yang mana. Ini diisi dengan gateway-nya. Jika misalkan mau dipakai dengan ISP utama, kebetulan saya pakai ISP utama, berarti gateway-nya saya pakai yang ISP utama. Kalau misalkan saya pakai ISP yang kedua, berarti gateway ini saya pakai yang ISP yang kedua. Setelah itu cek gateway-nya di ping, di stand-nya ini prioritas saya kasih 1 karena ini yang kita mau gunakan yang pertama. Kita routingnya kan yang pertama, kita di sini 1. Terus di bagian routing makanya ini kita klik dan otomatis nanti akan muncul routing YouTube-nya. Setelah itu klik play dan oke. Nah, setelah teman-teman selesai di bagian router tadi, maka akan muncul di bagian routed list ini routing YouTube. Nah, sampai di sini pembuatannya udah selesai teman-teman ya, dari awal ya, dari penentuan dari pembuatan address list, IP lokal, terus pembuatan raw YouTube-nya, terus pembuatan MAC koneksinya, MAC routingnya, MAC paketnya, ya kan, sampai queues dan sampai dengan routesnya semua udah selesai. Kalau teman-teman stepnya tadi benar, itu pasti nanti hasilnya akan jadi nanti akan kelihatan hasilnya arahan dari akses YouTube itu ke ISP tertentu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, sedikit pengalaman mungkin bagaimana cara membuat atau mengarahkan ke ISP tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya dari awal hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.